tindakan yang dipertontonkan di beberapa kepolisian, ya, ada polisi, ada petugas Satpol PP, ada petugas dari Linmas yang mengambil barang-barang. Bahkan saya lihat ada satu video ngambil sate beneran sate, bukan alat pemanggang sate, tapi satenya. Nah, pertanyaannya, apakah tindakan ini dibenarkan? Kita harus fokus dulu. PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat, ya, yang itu sebenarnya kalau kita udah diskusi lama ini, salah satunya kan topik kita pada saat itu adalah bahwa kita ini tidak pernah lockdown. Jadi PPKM ini hanya satu upaya bagaimana caranya menghindari kewajiban-kewajiban finansial yang terbit sehubungan dengan batasan kegiatan masyarakat yang kemudian ditambahkan pakai kalimat darurat. Kalau kita mau menggunakan Undang-Undang Nomor 6 2018 dengan pendekatannya pasal 7, ya, tentang kebutuhan hajat hidup kurang banyak, dan pasal 51 sebenarnya selesai. Ya, bahkan yang terbaru kaget saya dapat forward berita Erik itu minta masyarakat menyumbang kepada negara dalam rangka pembatasan COVID. Ini kan jadi pernyataan yang tidak balance. Di satu sisi Menteri Keuangan kita Mbak Sri Mulyani bilang kita menganggarkan sekitar 446 triliun. Tapi di satu sisi rakyat diminta menyumbang, dan di sisi lain penegak hukum menggunakan prokes ini untuk melakukan perampasan tadi. Unlawful depression itu tidak benar, itu masuk kategori perampasan. Karena perlu diingat, prokes ini muatannya adalah administrasi, nggak ada sanksi pidananya. Kenapa? Coba orang disuruh tidak jualan, yang salah ini kan waktunya. Kenapa yang diambil itu barangnya? Memang barang ini berhubungan dengan kejahatan. Polisi atau negara itu boleh dikecualikan oleh undang-undang berdasarkan pasal 50, dia terbebas dari hukum atau dia punya impunitas karena dia sebagai petugas negara untuk mengambil barang-barang. Tetapi itu harus karena hukum, tidak bisa karena unlawful. Nah, kalau dia unlawful, kemudian dia menertibkan instruksi Menteri Dalam Negeri tentang pembatasan kegiatan masyarakat, tetapi tiba-tiba dia mengambil barang untuk jualan, ini sudah bukan lagi menegakkan instruksi Mendagri tentang PPKM, tetapi dia sudah melakukan perampasan. Ada deliknya, diatur di pasal 85, ancamannya 4 tahun. Nanti saya akan berikan tips, digugat saja itu, jangan lapor polisi. Kan tidak mungkin lapor polisi, karena kalau di beberapa tempat kan pelakunya adalah petugas kepolisian dan Satpol sama Linmas, ya. Tetapi saya ingin koreksi, tidak ada pasal, ya, di PPKM maupun di Undang-Undang Karantina Kesehatan, ya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 itu yang menyebut pasal mengangkut alat-alat jualan. Jadi mestinya dia itu ngasih hak rakyat, ya, tapi dia melakukan unlawful, ngambilin barang-barang, itu nggak benar. Dan saya menginisiasi kepada masyarakat bisa melakukan perlawanan. Sekarang perlawanannya jangan kekerasan, karena negara ini menjual kekerasan. Itu tontonan kekerasan. Kalau Anda menjual kekerasan akan dibeli oleh negara. Bayangkan ada jualan bakso, jualan cilok, disemprot pakai alat pemadam kebakaran, itu memang nggak mikir itu duitnya dari mana. Bahkan yang terbaru ada hakim menjatuhkan hukuman 5 juta untuk penjual bakso. Saya cuma bilang begini, astagfirullahaladzim, apa hakim itu tidak baca, ya, maaf ya. Di dalam dokumen hakim, putusan itu selalu ditulis di sudut kiri ini selalu ditulis demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaannya, di mana orang jualan bakso di saat larangan orang untuk berdagang dari jam sekian sampai jam sekian, kemudian dia dirampas, tidak boleh jualan, dan sekarang dijatuhi 5 juta. Itu pakai logika mana? Pakailah hati nuraninya, logika nggak nyambung, hati nurani deh gitu. Jadi sekarang tidak perlu dengan aksi kekerasan, tapi media-media semacam inilah yang harus kita sosialisasikan dan masyarakat memforward ulang informasi-informasi yang tidak benar seperti ini. Jadi kita luruskan kembali, kalau mau PPKM berikan hak masyarakat, boleh libur, boleh nggak jualan, tapi masyarakat dikasih duit. Begitu. Jadi begini, disebut hukum itu ukurannya 2. 1, membuat masyarakat lebih tertib. Yang kedua,
menguntungkan masyarakat. Jadi hukum modern itu adalah membuat tertib dan menguntungkan masyarakat. Nah, pertanyaannya bahwa apa yang dilakukan oleh, saya lebih melihat sekarang bukan pemerintah itu, tapi penguasa. Bayangkan mereka menggunakan blambir menakut-nakuti, bahkan di beberapa tempat itu diangkut ada kata-kata kita berburu. Memang mereka binatang, memang orang-orang itu binatang. Nah, sadis bahasa itu. Kita boleh nggak punya uang, tapi jangan menipu, jangan tambah kelaparan ini ditambah ketakutan. Rakyat ini udah lapar. Ketika rakyat lapar, yang dipunya rakyat ini cuma satu, keberanian. Nah, kembali tadi, ketika kita menjalankan sebuah peraturan itu tadi kan saya sebut ada dua unsur, satu membuat tertib, yang kedua memberikan keuntungan, harus memberikan keuntungan. Nah, di dalam peraturan itu salah satunya selain mereka melakukan penertiban, mereka juga harus memberikan apa yang menjadi hak masyarakat. Nah, pertanyaannya yang unik, mereka menggunakan istilah PPKM, tidak mau menggunakan istilah lockdown. Apapun istilahnya, whatever you say, gitu kan, apapun yang kamu bilang. Tetapi kamu harus memuat kewajiban, karena tidak boleh kamu tidak menggunakan undang-undang karantina kesehatan, karena salah satunya itu di pasal 7, pasal 8, dan pasal 50 itu pemenuhan kebutuhan antara lain terdiri dari pakaian, makanan, ya, sabun mandi, sabun cuci, bahkan makanan ternak itu disediakan itu di pasal itu. Nah, mereka tidak memakai konstitusi itu atau undang-undang itu, tetapi ancaman pidananya menggunakan undang-undang itu. Ini namanya Joko Sembung bawa golok, nggak nyambung kok itu. Jadi ini hukum kita makin mundur, ya, hukum kita makin mundur. Maka saya bilang tindakan penguasa yang melakukan upaya tadi itu masuk kategori perbuatan melawan hukum. Satu, perampasan. Yang kedua, dia tidak memberikan haknya, itu korupsi. Karena anggaran untuk COVID ini sudah disediakan sejak dulu. Nah, ketika bicara penutupan, saya tidak melihat ini faktor partainya apa. Anies Baswedan setahun yang lalu sudah bilang, dia meminta Jakarta itu di lockdown. Karena memang perintah undang-undang, ini biar diketahui, karena radio Bravos ini dimonitor banyak orang, lockdown itu yang berwenang mengatakan adalah Presiden, bukan Menteri Dalam Negeri. Jadi nggak ada di Undang-Undang Karantina Kesehatan itu menyebut Mendagri boleh menyatakan lockdown atau PPKM atau PSBB atau apapun, itu Presiden. Jadi itu sudah tidak punya payung hukum. Tetapi karena mereka ini penguasa bukan pemerintah, maka yang mereka gunakan pasal-pasal adalah represifnya tadi, ditutup dan sebagainya. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa dibenarkan, dan nanti masyarakat bisa melakukan upaya hukum. Upaya hukumnya apa? Ada peraturan Mahkamah Agung nomor 2 2015, apa itu? Tentang small claim court. Masyarakat bisa mengajukan gugatan sederhana, ya, kepada pengadilan yang merasa warungnya dirugikan itu. Gugatan ini di bawah 500 juta kerugian. Sidangnya hanya 25 hari, hakimnya tunggal, diajukan di mana kejadian itu terjadi. Cakep ini, saya sebagai ahli pidana memberikan saran, jangan membuat laporan polisi, jangan membuat pra-peradilan, nggak penting, dan itu tidak ngefek. Tapi ketika Anda menggunakan gugatan sederhana atau small claim court, itu artinya Anda sudah memberikan ruang kepada publik untuk hadir di pengadilan, dan pengadilan tidak bisa menyetop perkara ini. Begitu jawaban dan sekaligus usulan saya. Dan di tiap-tiap pengadilan itu ada namanya pos bagum, pos bantuan hukum, murni nir rupiah atau 0 rupiah, sama sekali tidak pakai biaya. Makanya disebut pro deo dan pro bono. Nah, saya berharap di wilayah-wilayah ini masyarakat mendaftarkan, berkonsultasi, karena ini simpel. Jadi ketika kita mendaftarkan perkara ini sudah dilengkapi bukti-buktinya apa? Saya punya panci diambil, pakai video aja. Kemudian buktinya saya pulaan, beli di pasar, misalkan bahan bakso atau bahan mie ayam atau beli ayam misalnya, itu kan semua bisa dihitung, ya. Itu nanti dibawa ke pengadilan sebagai alat bukti. Persidangannya hanya 25 hari, hakimnya tunggal, ya. Saya menyarankan itu karena ya saya sendiri sebagai ahli pidana tidak menyarankan dengan cara-cara kekerasan. Ajukan gugatan, ya. Gugatannya ya jelas dong kepada wali kota dan Satgas PPKM, ya. Ajukan ke pengadilan negeri. Pengadilan tidak boleh menolak perkara. Jadi pengadilan itu tidak boleh menolak perkara. Makanya saya kan tadi a priori kalau
lapornya ke polisi, kan begitu kan? Prosesnya lama, ada penyelidikan, nanti ada gelar perkara, setelah gelar perkara penyidikan, gelar perkara lagi, jadi prosesnya lama. Maka yang paling tepat saat ini adalah mengajukan gugatan sederhana sepanjang itu kerugiannya di bawah 500 juta diajukan di pengadilan negeri di mana peristiwa itu terjadi. Dan ini menjadi peristiwa menarik